selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Helen Novita Hutagalung, NIM 850901919, mata kuliah Praktikum IPA di SD. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungan tidak hidup atau abiotik. Baiklah, adapun pengertian ekosistem darat adalah ekosistem yang berada di permukaan daratan, tempat makhluk hidup atau biotik berinteraksi dengan lingkungan fisiknya atau abiotik, contohnya hutan, kebun, padang rumput, pegunungan, dan gurun. Komponen ekosistem darat 1. Komponen biotik atau makhluk hidup, produsen tumbuhan hijau atau pohon, rumput, semak. Konsumen, hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemangsa. Dekomposer, jamur, bakteri, dan cacing tanah yang mengurai. Yang kedua, komponen abiotik atau benda tak hidup. Ada tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, batu. Tanah mempengaruhi ekosistem darat sebagai media tumbuh utama bagi tanaman yang menjadi produsen dalam rantai makanan. Tanah menyediakan unsur hara, air, dan oksigen bagi tumbuhan serta habitat bagi organisme tanah. Kondisi dan kesuburan tanah yang baik mendukung keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem. Air merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup di darat, mempengaruhi kelembapan tanah, distribusi tumbuhan, dan kehidupan hewan. Ketersediaan air yang cukup dan bersih mendukung proses fisiologis organisme serta siklus ekosistem. Udara menyediakan oksigen dan karbon dioksida penting untuk respirasi dan fotosintesis. Polusi udara dapat menimbulkan hujan asam yang merusak kesuburan tanah, mengikis daun tanaman, dan merusak habitat satwa liar sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Cahaya matahari adalah sumber energi utama yang mendukung fotosintesis tumbuhan yang menjadi dasar rantai makanan. Suhu lingkungan mempengaruhi metabolisme, distribusi, dan aktivitas makhluk hidup. Batu dan komponen mineralnya mempengaruhi struktur fisik tanah dan mikrohabitat ekosistem. Batu dapat mempengaruhi pH dan ketersediaan mineral di sekitar tanah serta memberikan tempat berlindung bagi beberapa organisme. Batu juga membentuk aspek fisik lengkap. Adapun komponen biotik yang terdapat pada hutan yaitu yang saya temui yang pertama pohon karet, pohon sawit, pohon mangga, pohon pinang, rumput, belalang, semut, burung, dan pengurai. Itulah komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami. Selanjutnya, ekosistem darat buatan. Ini adalah yang dibuat oleh manusia, contohnya adalah kebun cabai. Adapun komponen abiotik yang terdapat pada kebun cabai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah air. Air ini sedang mengalami kekeringan. Selanjutnya cahaya matahari. Selanjutnya adalah tanah, udara, dan suhu yang panas. Adapun selanjutnya komponen biotik terdapat pada kebun cabai adalah tentunya yang pertama adalah kebun cabai, semut dan cacing yang ada di dalam tanah. Jadi kesimpulannya, ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungannya termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem terbagi dua yaitu ekosistem alami dan buatan. Pada ekosistem hutan, pembentukannya secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun dibuat dan dikelola oleh manusia. Produsen atau tumbuhan pada ekosistem hutan sangat beragam, contohnya seperti karet, mangga, pinang, rumput, dan lain-lain. Sedangkan pada ekosistem kebun cenderung seragam, didominasi dengan tanaman cabai. Keseimbangan pada ekosistem hutan lebih kompleks dan stabil secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun sederhana dan bergantung pada kontrol manusia.
Keanekaragaman pada ekosistem hutan lebih banyak jenisnya karena dukungan habitat yang luas, sedangkan pada ekosistem kebun lebih sedikit jenisnya karena fokus pada tanaman yang dibudidayakan. Terima kasih.